dan Zoom, dan nantinya ada sedikit pembahasan tentang SPADA. Dan untuk yang detail teknisnya, dan kita mulai menyusun activity dan resource-nya besok ya Bapak Ibu. Sekarang baru gambaran umum pemanasan untuk menjelang besok gitu. Izin, ini suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Baik sekali, Pak. Ya, Terdengar. kamu Jelas kok. Terlalu jelas, Pak. Terlalu jelas. ya. Dan kemudian Biasa karena nih. kemudian slide saya juga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah. Kelewat jelas, Pak. Kelewat jelas, Pak. Ya, saya mau pamer dulu, baru nanti kita ke e-learningnya ya. Saya mau slide juga tadi ngikutin Pak Jeffrey. Pak Jeffrey juga pakai slide, saya juga pakai slide lah sebentar gitu. Ya, apa yang baru Bapak Ibu? Pertama jelas ya tampilan. Enaknya langsung ke apa aja Bapak Ibu ya? Ke e-learning aja. Bentar, saya tariknya e-learningnya nih. Nah, kalau ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Ini saya tuker berarti. Itu device. Oke, kita lihat. Ini LMS kita yang jelas adalah tampilannya baru. Nah, gitu. Ini tetap berada di e-learning Unja SCID. Yang pertama sekali baru Bapak Ibu tidak ada cross creator terbatas ya, bukan tidak ada sama sekali, tapi cross creatornya sangat terbatas. Manager juga sangat terbatas. Jadi tidak ada lagi, hampir tidak bisa dibilang tidak ada lagi kita harus membuat prodi, harus membuat mata kuliah, dibukakan mata kuliah setiap semesternya. Ketika Bapak Ibu masuk ke e-learning Unja SCID, maka ada pilihan kanan atas ya, saya gedein lagi. Di kanan atas itu masuk gunakan password Syakat. Nah, itu. Yang pertama jelas ini Bapak Ibu yang baru tampilan, kemudian bukti terintegrasinya tidak perlu pakai password lain-lain. Pokoknya sudah password apapun di Simplex sama, Siremun sama, Syakat sama, Elista sama. Termasuk juga di e-learning. Kemudian kalau Bapak Ibu juga lupa password, juga bisa melakukan klik lupa password di sini Bapak Ibu ya. Dan ini sudah terhubung juga nanti. Ada minum tuh dulu beli belantar kan? Ya. Pakai motor siaga tuh. Tuh, itu moodnya ya. Tolong di mute. Sudah aman Pak. Oke. Aman terkendali itu. Ya, kita masuk ke password Syakat, boleh dicoba semua Bapak Ibu. Nah, ini tampilan kita, cuman enggak teknis Bapak Ibu ya, saya mau memperlihatkan apa saja yang baru. Teknisnya sekali lagi kita mulai detailnya besok. Nah, ini salah satu bahwa yang disampaikan oleh Pak W1, Pak Jeffrey, Pak Adrifiza tadi, bahwa kita juga sudah terhubung dengan SPADA. Ini SPADA Indonesia ya. Kalau ada pertanyaan apa yang SPADA, nah saat ini SPADA ada dua seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, SPADA Dikti dan SPADA Indonesia. Nah, yang untuk proses penilaian pembelajaran yang terhubung dengan Dikti untuk apakah suatu kampus itu melakukan pembelajaran daringnya seperti apa, itu melalui SPADA Indonesia Bapak Ibu ya. SPADA Indonesia ini SPADA-nya Kemdikbud yang lama yang terhubung dengan LMS di masing-masing LMS di universitas perguruan tinggi di Indonesia. Sementara kalau SPADA Dikti, ya saya tidak membahas banyak karena SPADA Dikti itu merupakan LMS terbaru yang dikembangkan oleh Dikti untuk sarana pembelajaran daring untuk kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka di MBKM. Nah, begitu. Jadi kita stop di sana Bapak Ibu ya, kita sekarang bicara tentang nanti LMS dan SPADA Indonesia. Nah, mata kuliah Bapak Ibu yang lampau itu tidak kita hilangkan. Artinya dengan pindahnya ke e-learning baru ini bukan berarti terus isinya baru, tidak. Rumahnya saja yang baru, terus dengan alat-alat yang baru, cuman bahan-bahannya yang pernah Bapak Ibu buat materialnya sebelumnya ada di sini semua, sudah ada. Ini mata kuliah yang diampu pada semester sebelumnya. Nah, kemudian terus di mana katanya course creator nggak pakai lagi, terus nggak ada lagi kita membuat mata kuliah, terus tadi katanya informasinya bahwa mata kuliah itu di-generate dari Syakat langsung. Nah, ya
Jadi kuncinya Bapak Ibu, agar mata kuliah Bapak Ibu tercantum di dalam perkuliahan ini, di LMS, program studi wajib. Ini kita sudah masuk, sudah dibuka dari tanggal 2 Agustus kemarin pembukaan untuk membuat mata kuliah ataupun menambahkan data kelas perkuliahan di Syakat oleh pengelola prodinya. Mungkin masih sangat sedikit sekarang ya. Semoga kedepannya setelah workshop ini akan prodi segera memasukkan. Terus ada pertanyaan ke saya lagi, kami sudah masukkan kelas perkuliahannya, mata kuliahnya sudah. Tapi karena di LMS ini beradanya adalah melekat pada dosen, akun dosen, maka kalau di LMS, di Syakatnya, mata kuliah itu belum didaftarkan siapa nama dosennya, ya nggak tersimpan di sini. Jadi setelah prodi membuat mata kuliah, prodi memasukkan nama dosennya, disinkronisasi secara periodik oleh Syakat dan e-learning, ada jadwalnya untuk mengupdate itu, mungkin kemudian akan langsung masuk. Contohnya saya ambil salah satu yang sudah ada nama saya, ini Bapak Ibu, saya tarik ke bawah, ini dia, saya klik ya Bapak Ibu, ini mata kuliah semester lama, ini 2021 lama ini kan. Nah ini dia, ini mata kuliahnya, ini adalah semesternya Bapak Ibu, dilihat di sini. Setelah nama mata kuliah, maka akan muncul semesternya. Semester ini 2021-1 itu maksudnya adalah ganjil 2021-2022. Nanti kalau masuk di Januari sampai ke Juni, nanti tukar jadi 2021-2 begitu. Nah, sebelahnya ini adalah kode prodi 59201 itu prodinya sistem informasi. Kemudian ada nama kode mata kuliahnya dan kode ruangannya, di ruangan berapa, dan ini adalah kelasnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang jadi kalau belum muncul yang seret-eret ini, nah berarti belum tergenerate ke sini, atau memang prodinya belum menentukan siapa yang mengampu mata kuliah yang sudah dijadwalkan itu. Nah, sampai di sini mungkin kalau Bapak Ibu membuka di laptopnya masing-masing, buka e-learning, sebagian sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya mata kuliah yang akan kita isi semester sekarang. Nanti kosong, masih kosong. Nah, itu adalah salah satu hal yang baru dari LMS kita. Yang pertama tadi loginnya, sekarang mata kuliahnya. Kalau dulu mata kuliahnya itu satu, misalkan adalah matematika diskrit begitu, matematika diskrit terus kelasnya paralel. Nah, sama Bu Yusnidar itu dibuat satu kelas mata kuliah itu, kemudian di dalamnya dibuat grup. Ada grup kelas A, grup kelas B, kelas C, kelas D, kelas E begitu. Tapi di sini tidak membaca itu. Jadi yang dibaca kalau Bapak Ibu punya kelas sama, mata kuliahnya sama tapi kelasnya paralel 5, maka sebanyak yang ada di Syakat 5 kelas itulah yang akan masuk ke dalam e-learning. Jadi kelasnya sudah sendiri-sendiri. Nanti kalau mau buat grup di dalam ini berarti grup di dalam kelas. Misalnya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 begitu. Sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, itu salah satu hal yang baru 1, 2. Kemudian, nah ini ada, ini nanti yang terakhir ya, materi yang terakhir nanti saya lanjut di sini. Kayaknya saya lanjut karena Bu Reni yang tentang Sepada, beliau ada materi, memberikan materi di Kominfo. Jadi nanti langsung saya yang di-share Sepadanya. Oke, setelah begini Bapak Ibu, kita masuk ke teknis yang seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, kalau kita menyusun mata kuliah segala macam materialnya ya. Nah, kita jangan lupa dengan tampilan baru ini tetap tune editing on-nya dinyalakan. Selain sudah terintegrasi dengan Syakat, saya mau masuk ke Zoom. Nah, saya mau masuk ke Zoom-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang saya hapus dulu. Ya. Saya masuk ke Zoom, katanya dari kemarin mana sih yang sudah terintegrasi dengan Zoom. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi saya cek jumlah pengguna Zoom Unja. Zoom Unja itu punya langganan ada 140
ada 140 akun yang berlisensi gitu ya. 140 akun berlisensi artinya dia akan limited unlimited waktu, digunakan dalam waktu yang bersamaan, dalam suatu waktu yang bersamaan itu bisa berangkat 140 akun. Nah, bulan Mei atau bulan Juni yang lalu kita sudah mengirimkan email kepada Bapak Ibu ke lebih dari 900 atau sekitar 1000 ya, ada sekitar 1000. Kalau anunya mama keluarin celana-celana. Ya. Ada gangguan teknis. Ya. Oke. Kita kirim 1000 akun e-learning, 1000 email ya, email yang kita ambil dari Siakat dan kita masukkan ke e-learning dan kemudian itu kita share ataupun kita kirimkan untuk aktivasi Zoom. Setelah sebulan berlalu dan sampai kemarin sore itu baru sekitar 485 atau 380 tujuan akun yang melakukan aktivasi. Nah, terus belakangan banyak yang bertanya, oh saya mau akun Unja itu dong, tapi kemarin saya klik inbox-nya, saya klik aktivasinya katanya sudah expire. Iya, karena kalau sudah lewat daripada 30 hari, Zoom-nya langsung menghapus sendiri. Jadi expire date untuk aktivasi. Nah, tadi pagi saya sudah kirimkan sekitar 547 yang tersisa. Setelah saya pilah-pilah, tidak ada lagi yang saya anggap itu aktif karena tempo hari kami sudah melakukan updating data email dari Simpek ke Siakat dan nanti Siakat akan dibaca oleh LMS dan Zoom-nya. Itu yang kita kirim. Jadi dari Simpek ke Siakat. Ternyata belum valid ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dicek kembali di Simpeknya untuk perbaikan email kalau memang sampai nanti dicek di inbox-nya tidak ada masuk. Nah, tadi pagi saya kirim 547 email baru untuk melakukan aktivasi Zoom. Nanti kalau diaktifasi bentuknya begini Bapak Ibu. Ini di email nanti masuk ya. Zoom account invitation. Bapak Ibu tinggal nge-proof kirimannya. Tapi dilihat kirimannya dari mana. Kalau kirimannya dari Unja di-approve ya Bapak Ibu. Nah, di-approve di request-nya. Nanti itu menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan LMS Unja. Meskipun secara basicnya adalah 40 menit. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan, setelah digunakan 10 menit, terus ada mahasiswanya, terus nanti ada tombol untuk mengokekan yang berisi peringatannya adalah waktunya menjadi unlimited. Nah, gitu. Waktu Zoom-nya menjadi unlimited. Jadi tidak perlu khawatir meskipun nanti di akun Zoom-nya itu masih tertera 40 menit, ketika sudah digunakan, sudah nge-proof duluan ini, terus digunakan, setelah ada mahasiswa yang join dalam Zoom-nya, langsung Zoom-nya berubah menjadi unlimited. Nah, di sini di mana beradanya itu? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau di sini di mana beradanya? Oke. Tapi sebelum saya berbicara ke sana, kemana Zoom-nya, Bapak Ibu harus pastikan dulu. Harus pastikan dulu di profilnya. Profil yang ada di e-learning, kita lihat ya profilnya. Di sini klik profil, cek alamat emailnya Bu Bapak. Cek alamat emailnya. Nah, nanti slide-nya saya kirim Bapak Ibu. Saya sudah ngirim, saya sudah buat slide-nya yang seperti yang saya sampaikan. Nanti saya kirim ke sini. Saya kirim dulu lah ya. Saya kirim duluan slide saya untuk dicoba nanti. Ini dia. Integrasi LMS. FNF12. Oke. Saya kirim dulu. Oh, di desktop ya.
Nah, ini dia. Oke, sudah saya kirim Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, dilihat di emailnya Bapak Ibu, emailnya ini disandingkan. Disandingkan dengan mana? Disandingkan dengan yang ada di Simpek. Bapak Ibu boleh buka Simpeknya. Kemudian dilihat di biodatanya. Nah, di biodatanya dimohon Bapak Ibu ketika dilihat di sini emailnya, apakah email yang ada di Simpek itu sudah sama dengan yang di e-learning. Nah, kalau sudah sama, artinya nanti Bapak Ibu sudah bisa aktif Zoom-nya. Itu. Oke. Saya kembali ke yang tadi Bapak Ibu ya. Sudah. Nah, ini sudah saya tune editing on. Sekarang di mana sih letaknya Zoom itu? Gitu. Misalnya saya buat topik 1. Nah, ya topik 1 ini perlu dibuat Bapak Ibu. Nanti terkait dengan presensi ya. Jadi topik 1 ini dibaca nanti di monitoring perkuliahan yang diambil dari Syakat. Yang membaca sekarang Syakat. Jadi datanya dikirim dari Syakat ke e-learning, nanti e-learning balikkan ke Syakat berupa monitoring perkuliahan. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Ketua LPTK tadi, bahwa untuk saat ini kita masih memfasilitasi untuk proses presensi monitoring perkuliahan adalah 3 macam. Yang lama sekali yaitu pakai operator, yang kedua pakai QR code, dan yang ketiga bisa menggunakan attendance yang ada di e-learning. Pertemuan pertama saya kasih namanya adalah bertemu untuk berkenalan. Ya, itu topik yang pertama. Kemudian add activity-nya itu sama Bapak Ibu. Sama, Uni nanya tentang apa, pendaftaran SPADA. Nah, ditunggu Pak ya nanti untuk SPADA ya Pak. Oke. Oke, ini adalah lain ya, meskipun kurang lebih sama, cuman sekarang penempatannya berbeda. Nah, oke. Bapak Ibu sudah lihat all, maka untuk SPADA, mohon maaf, untuk yang Zoom itu Bapak Ibu ke kanan atasnya, geser ke sebelah kanan, bagian atas, pojok kanan atas, ada namanya external tool. Nah, dari external tool, oke, nah, nggak apa-apa, ini wawasan aja Bapak Ibu, besok kita detailnya masing-masing. Di sini Zoom meeting 1 gitu, kemudian ada pre-configure tool-nya, pilih yang Zoom, kemudian di save and return. Kalau sudah rusak, mau diakali gimana? Oke. Kemudian, terus kita mau pakai Zoom-nya, klik Bapak Ibu di Zoom meeting 1, klik. Nah, karena sudah terhubung, nah muncul, saya tadi deg-degan nih, muncul atau enggak itu. Mau pamer terus enggak jadi kan. Nah, ini sudah, ini kali ini boleh sekarang Bapak Ibu. Nah, muncul seperti layaknya Zoom biasanya. Nah, Bapak Ibu bisa men-schedule meetingnya. Bisa di-schedulekan di sini. Klik. Kemudian Bapak Ibu tentukan jamnya kapan. Misalnya mau jam 12 nanti boleh, durasinya berapa lama Zoom-nya, mau 1 jam, mau 2 jam boleh, kemudian pakai waiting room atau enggak. Oke, terus record meeting otomatis ya, kemudian di save. Silahkan di save, sama. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sudah men-save ini, ya, terus pertanyaan selanjutnya, gimana dengan mahasiswanya? Ya, karena ini kita ngambil dari Syakat, selama mahasiswa sudah kontrak perkuliahan, KRS-nya sudah disetujui, sudah tertera dalam data kelas perkuliahan sebagai peserta, mereka akan masuk sebagai partisipan yang ada di sini. Partisipan di e-learning kita. Jadi mahasiswanya nanti, ini belum ada partisipannya sepertinya. Nah, belum ada. Karena belum pada ngontrak. Nah, nanti mahasiswanya tinggal klik ini aja Bapak Ibu. Nanti tinggal klik di sini, dia akan mengikuti, langsung dikasih apa namanya. Nah, ini dia. Tinggal di sini. Akan join atau enggak. Tinggal di situ saja. Sama seperti Bapak Ibu ketika mengirim atau menerima link join Zoom begitu. Nah, sudah Bapak Ibu akan melakukan perkuliahan menggunakan virtual meeting dan tidak perlu repot lagi harus mencari waktu apa namanya Zoom-nya harus yang berbayar segala macam, tidak perlu lagi karena sudah ada di
sediakan di sini. Yang jelas Bapak Ibu wajib melakukan approve request di emailnya masing-masing. Email yang mana? Nah, itu silahkan dilihat dari ada yang di Simpek, ya, lihat yang ada di Simpek karena itu kita ngupdate dari yang Simpek, kemudian sandingkan dengan yang di e-learning. Kalau di Simpeknya berbeda dengan di e-learning, nah buka email yang ada di e-learning, email yang di Simpek, nama email Simpek, nanti silahkan saat ini silahkan ditanyakan ke kami siapa yang terkendala, nanti kita cari mekanisme untuk mensiasati untuk semuanya bisa dapat gitu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut dengan yang lain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Pak, ini kebetulan juga sudah saya masukkan ke dalam kolom chat. Apakah masih ada kemungkinan jadwal yang bertabrakan gitu Pak? Misalnya dosen tertentu itu mungkin akan bertabrakan jadwalnya dengan mata kuliah yang lain di saat yang bersamaan. Kemudian apa yang akan terjadi? Kemudian terkait misalnya jadwal Zoom-nya mungkin oke, cuman kitanya itu bagaimana? Apakah dari pihak LPTIK sudah mengantisipasi kemungkinan jadwal yang bertabrakan seperti itu atau tidak Pak? Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabrakannya gimana nih Pak maksudnya? Kalau sesuai jadwalnya sudah kalau disiakat. Nah begini, agar tidak menjadi tabrakan semua, memang disiakat itu kan sudah memberikan banyak kemudahan sebenarnya untuk Bapak Ibu. Sebenarnya kalau siakat strict kita ya seneng lah, tapi cuman ya banyak yang terkendala. Contohnya ada dosen yang di suatu prodi itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya sebagai PJ belum memenuhi syarat sehingga perlu dalam tanda kutip pinjam begitu. Nah, ketika disiakat kalau dalam penjadwalan siakat itu sudah melekat pada jam dosennya dan jam kelas perkuliahannya. Jadi kalau kelas perkuliahannya sudah diisi oleh dosen A, maka ketika dosen itu mau dijadwalkan di kelas B dan dalam jam yang sama itu sudah nggak bisa sebenarnya. Tetapi pada waktu dulu ketika siakat ini dikembangkan sudah banyak permintaan itu sehingga oleh LPTIK dibukakan cara ada namanya fitur abai jadwal. Ketika mengabaikan jadwal, nah ini yang susah. Bisa satu dosen karena dipinjam prodi lain, satu pagi jam 7 itu ada 5 kelas yang bersamaan. Secara realnya nggak bisa, tetapi karena sistemnya kemarin memfasilitasi hal itu untuk abai jadwal, ya bisa. Untuk kedepannya bisa jadi ini abai jadwalnya apakah disepakati akan dinonaktifkan atau seperti apa. Kalau abai jadwal itu tidak ada fasilitasnya lagi, sudah meminimalisir kemungkinan terjadi tabrakan jadwal mata kuliah. Begitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Kemudian permasalahannya begini Pak, mungkin bagi dosen-dosen dengan tugas tambahan gitu Pak ya. Gitu. Terkadang kita ada sesuatu hal yang tidak terencana, harus saat itu juga kita tanggulangi, jika tidak itu kemungkinan buruk akan lebih besar itu mudaratnya kalau tidak kita abaikan. Kemudian sedangkan di saat yang bersamaan kita memiliki jadwal mengajar di siakat. Apakah boleh kita abaikan apabila kita punya rapat dengan Pak Rektor? Maaf Pak Rektor, bilang saya ada jadwal siakat, tidak bisa digeser lagi nih Pak oleh LPTIK Pak, kacau Pak, bilang. Jadi bagaimana itu Pak? Mungkin apakah saya berharap mudah-mudahan LPTIK memiliki sebuah kiat-kiat khusus untuk mengantisipasi hal itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih. Saya kalau jawabnya suruh kebijakan itu nantilah lawannya kebijakan juga ya. Tapi begini, kalau dengan dosen tugas tambahan kan tidak harus ngajar yang banyak Pak. Sudah tugas tambahan ya Pak. Itu ngejok aja Pak. Baik, memang ada kemungkinannya ya. Dengan fleksibilitas segala macam dari pembelajaran daring, baik itu informasinya kami tampung.
ya pergantian jadwal itu juga dimungkinkan ya, dimungkinkan. Tetapi bagaimana mendeteksinya? Jadi kalau mau mendeteksinya berarti juga harus by system ya Pak. Baik. Email saya di e-learning dan Simplex sudah sama, tetapi kenapa view Zoom-nya tidak muncul di external tool? Coba pakai Chrome Pak, pakai Google Chrome ya Pak. Kalau pakai Safari kemarin enggak muncul dia. Iya. Ya. Maaf Pak Eko, izin Iya. bertanya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini pengalaman kita bersama mungkin ya, dalam pengisian siakat untuk pemenuhan 16 kali pertemuan, itu biasanya kita kewalahan yang dapat mengajar di ujung, di akhir. Kadang-kadang penjadwalan itu tidak lagi sesuai dengan jadwal yang semestinya yang ada di siakat. Seperti itu. Sehingga untuk pemenuhan 16 itu, kadang kita mengubah yang disiakat itu tadinya seminggu sekali menjadi seminggu 2 kali, seperti itu. Ini kejadian semester lalu, Pak. Nah, kalau kondisinya seperti itu, untuk yang pembelajaran ILMS yang terbaru ini bagaimana ya, Pak? Ya? Baik, saya jawab secara teknis ya Bu. Kalau seandainya Ibu melakukan perkuliahan 1 minggu 2 kali misalkan, ya nggak masalah, tidak masalah sebenarnya. Selama tidak mengganggu, yang perkuliahannya kan bisa diambil cara sinkronus dan asinkronus ya. Nah, ketika jadwalnya bentrok dengan jadwal yang lain tidak bisa digunakan, ya berarti kita yang menambah yang harus menyesuaikan begitu. Pada prinsipnya dari akun yang sekarang 140 akun yang disediakan oleh Untas Jambi itu bisa digunakan dalam satu waktu bersamaan. Jadi kalau misalkan sudah sesi yang kedua, terus yang sesi kedua ini mau maju, ya berarti kan mengganggu jalan yang lain begitu. Baik, tapi begini Bu, tetapi yang informasi itu kita note ya untuk tambahan waktu, tapi jadwalnya ya itu mekanismenya di prodi lah ya Bu ya untuk penjadwalan itu. Kalau masalah melakukan perkuliahannya lebih daripada 1 kali dalam 1 minggu ya menyesuaikan saja. Maaf Pak Eko, maksud saya gini, ini kan tadi teknisnya kan dari siakat memberikan ke ILMS, kemudian ILMS membuat laporan ke siakat seperti itu kan ya. Betul. Nah, kemudian seperti kejadian semester lalu kan kita itu pada kelabakan ya dosen-dosen yang mengajar di akhir itu harus tanggal sekian itu harus 16 kali pertemuan seperti itu. Ya, nah kalau kemarin-kemarin kan siakat tidak terhubung langsung dengan ILMS-nya, itu tidak masalah, kita bisa kelola di siakat pertemuan kita gitu seperti itu, sehingga dan kita memang mengadakan pertemuan itu, malah kadang kita masukkan dulu di siakat itu presensinya seperti itu karena memang harus masuk seperti itu. Dan kita mengajarnya di akhir. Nah, apakah yang seperti itu nanti bagaimana gitu? Itu yang kami tanyakan. Bagaimana monitoringnya, Bu? Iya, bagaimana monitoringnya nanti? Karena ini kan monitoringnya memang terintegrasi nian gitu kan ya. Siakat, ILMS, siakat seperti itu. Iya. Untuk ya, monitoringnya, terima kasih. ya untuk monitoringnya akan dibaca Bu, tetap akan dibaca. Jadi tinggal nanti pengelolaan di attendance-nya ya kalau terkait dengan monitoring. Jadi kalau Bapak Ibu memang hanya menggunakan e-learning, maka seluruh attendance-nya berada di e-learning, presensinya nanti akan dibaca juga dari e-learning begitu. Kalaupun seminggu 2 kali secara itu ya nggak apa-apa kan terbaca juga. Yang penting tidak dalam hari yang sama. Di hari yang sama itu nggak diambil salah satu. Oh begitu. Jadi catatannya tidak boleh dalam hari yang sama seperti itu ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak.
Iya, Bu. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Ya, silakan Pak. Ya. baik. Saya nyambung aja dengan pertanyaan Pak Fedias sama Bu Yusnaidar tadi, bahwa kadang memang di Syakat itu bentrok 2, 3, bahkan lebih dari 3 mata kuliah gitu kan. Cuma selama ini karena kita tim, maka bisa disiasati meskipun bentrok gitu kan. Nah, kalau sudah terintegrasi nanti bagaimana itu? Apakah bisa diatur sesuai tim itu atau memang kalau sudah bentrok itu memang harus digeser jadwalnya atau bagaimana? Ya, itu Pak Eko, makasih. Baik Pak, ya jawabannya masih seperti yang tadi Pak ya, masih yang seperti yang tadi. Tapi kan pada kenyataannya, pada e-learningnya gitu. Kalau tadi kan penjadwalan di Syakatnya, artinya kalau sudah clear di penjadwalan di Syakat, itu akan masuk ke teknisnya di LMS. Nah, LMS kan akan mengatur, tidak mengatur siapa yang masuk, tapi dia akan mengambil dari siapa yang masuk, Pak. Begitu. Jadi kalau di LMS-nya itu sudah terpisah, kalau sudah masuk di LMS, dia terpisah dengan di Syakat. Meskipun nanti misalkan ini hari Senin, misalkan Pak Maison dengan Pak Hairul Fatoni di jam jam 7, sama-sama nanti di LMS-nya ada. Pak Hairul Fatoni punya jam yang lain di kelas yang lain pada hari yang sama. Sekarang Pak Maison yang mengisi. Ya nanti LMS-nya, kalau Bapak pakai LMS, kemudian presensinya menggunakan LMS, maka data yang dikirim ke Syakat adalah dari data Pak Maison, gitu Pak. Tapi ini kita note, berarti kan ini bagaimana kalau bentrok mata kuliah, dia kan tidak melihat bentrok mata kuliah ya Pak. Bentrok mata kuliah itu berada di Syakat. Nah, berarti bagaimana Syakatnya yang memfasilitasi jika kemungkinan ini begitu. Tapi secara LMS-nya nggak masalah Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Iya Pak. Izin Pak Eko. Saya izin Pak Eko. Ya. Siapa dulu? Izin. Ya baik. Begini, Prof Dompa, Bu Sriwidati, sebentar sedikit. Kita nanti teknis yang lebih detailnya. Kalau ada pertanyaan yang lebih banyak detail, itu besok kita pas workshop sekaligus kita menguji coba bersama e-learning. Nah, cuman kalau hari ini kita melakukan show up lah ya dari apa yang sudah dikerjakan dari LMS, integrasinya seperti apa dengan Zoom, kemudian dengan Syakat dalam monitoring seperti apa. Itu. Silakan kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, satu dulu Prof, nanti yang lain besok. Saya juga besok di pertanian, Prof. Ya. Enggak. Atau besok lah dengan Pak Eko ya di pertanian ya. Boleh ya besok. Silakan Bu Sri aja, Bu Sri. Ya, silakan, nanti saya dimarahin sama Bu Sri ini. Silakan. Ya, saya sedikit saja Pak Eko, cuma secara teknis menambah tadi yang karena sudah masuk di teknis, cuma karena selama ini kan kami terpisah untuk kegiatan Zoom-nya, presensi kami pasti masih pakai itu. Jadi pertanyaannya kalau kegiatan kita Zoom-nya itu di luar kadang-kadang malam atau mungkin hari Sabtu, dan itu apakah juga bisa diakui atau terrekod atau diperbolehkan atau tidak, itu saja Pak pertanyaan saya. Baik, kalau terrekodnya, kalau Mbak Ibu misalnya menjadwalkannya dijadikan hari Minggu karena memang Senin sampai Sabtu misalnya nggak bisa gitu, hari di monitoring perkuliahannya perkuliahannya dilakukan di LMS melalui Zoom LMS, kemudian attendance-nya juga di LMS. Apakah itu terikot dari LMS dikirim ke Syakat? Iya, terikot. Cuman apakah perkuliahan itu diperbolehkan hari Minggu, itu yang perlu diklarifikasi, Bu. Apakah dengan proses pembelajaran daring ini semua hari dianggap Senin begitu, Bu? Malam, Bu. Malam, Pak. Kalau malam kan seperti biasa masih diakui ya, Bu ya. Tidak boleh hari libur, tidak boleh kuliah kita. Minggu itu dilarang, tidak diakui nanti. Iya. Nah, itu dia. Hari libur, Pak. Ya. Jadi untuk apakah
diakui atau tidaknya itu sesuai dengan aturan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau terikot pasti terikot begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Ini kita baru di Zoom. Silahkan disimpan dulu rasa penasarannya untuk yang detail-detail besok boleh ditanyain lama besok Bapak Ibu 3 jam. Siap. Ya, oke. Untuk selanjutnya ini Zoom. Setelah Zoom, terus bagaimana attendance-nya? Kalau seandainya Bapak misalkan kita tidak harus virtual ya, tapi juga asinkronus misalkan. Maka sama seperti biasanya add activity. Ini sebenarnya sama dengan yang lama, attendance, kemudian kirimkan saja, kemudian kita klik, kemudian ditambah add session-nya, misalkan hari ini mau absennya jam berapa, dari jam 10 sampai jam 12 misalkan begitu. Udah simpen. Nah, saat ini ketika nanti mahasiswa melakukan presensi melalui attendance ini, nah mereka ngeklik satu-satu atau ibu bapak yang ngeklikkan, klik begitu, maka secara periodik ya, secara periodik ada jadwalnya atau 1 jam sekali atau berapa nanti kita atur sesuai dengan beban. Nah, setelah disimpan di attendance-nya e-learning, dikirim itu Pak. Yang dikirim apa saja? Yang dikirimnya kemudian siapa dosen yang masuk, siapa dosen yang meng-create attendance ini, kemudian siapa saja mahasiswanya yang melakukan presensi, itu datanya, kapan waktu presensinya, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, dikirim ke Siakat untuk dibaca ke dalam monitoring perkuliahan. Nah, itu. Jadi awalnya di-create dari Siakat, seisi-isinya ada dosen, ada mahasiswa, dimasukkan ke LMS, kemudian dosen melakukan perkuliahan di LMS, presensi di LMS mahasiswanya, topik hari itu, mahasiswa yang hadir hari itu, yang izin hari itu, yang absen hari itu, beserta dosen yang hadir pada waktu itu, dikirim datanya balik ke Siakat untuk ditambahkan di presensi monitoring perkuliahan Bapak Ibu semua. Nah, selesai. Sampai pada Zoom, LMS, Siakat. Nanti pengembangan yang lain akan kita tambah lagi kalau misalkan ada yang memungkinkan dari Siakat bersama LMS. Itu salah satu hal yang baru, salah satu, salah dua, salah tiga di dekat Ambarawa Bapak Ibu. Yang dapat kami sampaikan terkait integrasi LMS dan e-learning. Nah, bagaimana dengan Sepada? Begitu. Bagaimana dengan Sepadanya? Oke, kok hilang Sepadanya? Kita lihat ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang saya tune editing all. Oke, saya masuk ke, nah ini dia ada share Sepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan Sepada memang itu strict ya, yang bisa mengakses ke sana, yang terhubung ke Sepada itu memang yang sudah dilaporkan. Kegiatan mengajarnya pada semester itu ke feeder dikti. Nah, jadi yang dikirimkan, yang diakui sebagai dosen adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK atau NUP yang dikirim ke sana. Nah, gitu. Jadi kalau untuk dosen di NIDN Bapak Ibu ya. Nah, terus pertanyaan dari Ibu yang dari keperawatan tadi, bagaimana saya mengakses e-learning? Ya, Bapak Ibu boleh mengakses e-learning karena Bapak Ibu sudah tertera sebagai dosen di Universitas Jambi secara resmi, menggunakan akun Simpek, menggunakan akun Siakat. Kalau kedua-duanya itu ada, Bapak Ibu sudah terhubung ke e-learning. Nah, sekarang bagaimana kita mengintegrasikannya dengan Sepada Indonesia? Tinggal di-share ya Bapak Ibu, klik di bawahnya share, masukkan course full name-nya. Kalau saya cari yang sudah agak penuh ya Bapak Ibu ya. Misalnya mata kuliah yang sudah lampau gitu ya. Oke, saya cari yang agak banyak isinya. Oke, tadi ini dia. Saya pilih ini.
kemudian saya share ya. Saya share ke sana, mata kuliahnya apa, terkoneksinya dengan mata kuliah apa di PD Dikti. Jadi Bapak Ibu ini tidak bisa terkoneksi ke sana jika mata kuliah yang ada di e-learning itu bukan atau belum dikirimkan datanya oleh feeder ke feeder Dikti. Jadi tim di LPTK bersama BAK itu tiap hari memantengi pelaporan data Dikti. Jadi itulah kenapa mulai semester lalu di setelah mid ya, setelah mid tidak boleh ada pergantian PJ, tidak ada pergantian dosen, tidak ada penambahan dosen, tidak ada pengurangan dosen, yaitu karena di Dikti saat ini minta pelaporannya 2 kali. Satu dikirim mana dosen yang ngajar, baru nanti minta mana nilainya. Nah, itu sudah kita terapkan semester lalu. Jadi Bapak Ibu setelah mid itu tim bekerja, dikirim datanya, data mata kuliah Bapak Ibu itu dikirim semuanya ke sana. Nah, sehingga tidak ada lagi sopir naik di tengah jalan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, course name, full name, mata kuliahnya itu, kemudian pilih program studinya, misalkan di sistem informasi, kemudian kelompok bidang ilmunya, misalkan itu, bidang ilmunya adalah ini. Kalau Bapak Ibu punya file MBZ atau file backup sebelumnya, yang pernah dari course Bapak Ibu, itu boleh dimasukkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah, yang ini diupload ke Spada. Kita upload ke sana. Nah, ini agak... Nah, email dosen, nah ini ada keliru. Berarti ini karena data lama ada kesalahan di sananya. Oke, harusnya langsung upload ke sana Bapak Ibu. Nah, besok ini kita ulangi dengan mata kuliah yang seisi-isinya benar, kemudian baru diupload ke Spada. Kalau mau lihat bagaimana di Spada Indonesia, ini di Spada Kemdikbud Bapak Ibu ya, bukan Spada Dikti. Oke. Semoga kita terhubung. Nah, ini kita login dengan email. Kalau Bapak Ibu lupa password atau belum pernah, boleh meregister ke sini. Semoga masuk Bapak Ibu. Oke, ini masuk. Nah, ini menu-menunya di sana. Kalau mata kuliah apa saja yang sudah dikirimkan dari kampus Bapak Ibu, yang dikirimkan setiap semesternya, dipilih ganjil atau genap. Misalnya saya pilih gasal ya. Nah, ini dia mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen itu berdasarkan laporan datanya. Laporan mata kuliah yang dikirim per semester itu. Jadi kalau Bu Menerisa dari keperawatan sebenarnya sudah ada di sana. Meskipun beliau ngajar dulunya dari kampus lain itu terbaca. Nah, seperti ini kampus lain itu juga ada terbaca Bapak Ibu ya. Di semua di sini adalah riwayat Bapak Ibu mengajar yang sudah dilaporkan oleh pengelola feedernya atau PD Diktinya di kampus dikirimkan ke PD Dikti. Ini untuk Spada. Oke, menurut saya untuk hari ini perkenalannya cukup. Untuk teknisnya bisa kita sambung besok. Silahkan Bapak Ibu kalau ada 1-2 pertanyaan. Untuk dosen praktisi dari industri, sebentar saya menjawab yang di chat. Untuk dosen praktisi dari industri, apakah boleh mengakses ke akun LMS? Kalau dia belum punya, boleh. Selama dinyatakan sebagai dosen dan ditetapkan oleh Universitas Jambi sebagai dosen praktisi di Universitas Jambi. Jadi kuncinya adalah masuk ke Simpek Bapak Ibu. Sebagai dosen praktisi di Simpek, dari Simpek itu akan pasti terbaca ke Syakat, dan di Syakat akan memberikan akses ke e-learning. Begitu. Ya. Silakan. Saya numpang tanya Mas Eko. Boleh, silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, Bu. Saya sudah coba buka Spada itu, lihat mata kuliah kita yang sudah dikirim itu. Nah, kebetulan saya itu kan kemarin tuh kami pada umumnya di kimia BMIPA itu tim. Jadi saya lihat klik mata kuliah itu dilihat masuk 8 kali. Loh, berarti kuliah ini kayak nggak tuntas gitu. Padahal kan kita 8 kali, 8 kalinya lagi tim kita gitu. Iya. Terus di sana banyak yang tidak ada materi tidak ada. Gimana kok materi tidak ada?
Kita sudah upload materi di LMS-nya gitu, Mas. Oh iya, betul. Jadi gimana tuh, Mas? Kalau kita tim tuh, kalau misalnya kita timnya 3 orang nih, 3 lokal, tapi kita satu lokal itu 6 kali atau yang 5 kali masuk, lokal B 5 kali masuk dulu. Nah, itu yang kerekam seolah-olah kita ngajarnya 5 kali atau 8 kali gitu. Ya, baik Bu, saya jawab itu ya. Baik. Untuk hal itu, mulai semester ini Bapak Ibu silahkan mana mata kuliah yang dianggap sebagai unggulan ataupun memang bisa di-share ke Spada Dikti, silahkan didaftarkan atau di-share ke Spada, maaf, bukan Spada Dikti tapi Spada Indonesia. Spada Indonesia. Ya, Spada Indonesia, di-sharekan ke sana. Terus kalau misalkan kok pertemuan yang saya kirim nih ke Spada semester lalu kok cuma ada 6 pertemuan, artinya yang disinkronisasi pada waktu itu, yang di-share itu kebetulan yang hanya 7 itu, Bu. Yang lain nggak ter-share lagi. Nah, Spada Indonesia ini ada pembaharuan di sekitar bulan April atau bulan Mei kemarin karena di Dikti ada pembaharuan ya. Jadi ada yang kehilangan data, jadi mereka ada crash kita waktu itu, kemudian sudah diperbaiki. Jadi silakan mulai semester ini Bapak Ibu boleh dikirimkan mata kuliahnya ke Spada Dikti, dikirim ulang saja Bapak Ibu ya, gitu. Nanti biar disinkronisasi dari sana saja, gitu. Oh iya, makasih Mas. Iya, oke. Oke, Pak Herul Fatoni, Syaka DK aktifnya kapan Pak? Oke, baik. Semoga dalam waktu sebelum perkuliahan ini sudah selesai ya Pak. Nanti kita akan ada konfirmasi ulang terkait dengan syakat MBKM. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akan... Pak. Boleh Pak? Oh boleh, silahkan. Satu lagi Pak ya. Besok kita lanjutkan. Silakan Pak. Iya, saya buka itu yang baru itu. Terus di situ ada muncul form registrasi Spada Indonesia. Nah, disebut apa email Anda belum terdaftar. Saya coba daftar. Nama saya kan cuma Sapuan saja, tapi dibilang datanya itu tidak sama dengan pangkalan data di Dikti, sehingga pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Berarti semua dosen itu harus terdaftar di Spada Indonesia gitu Pak ya? Spada Dikti. Ya bisa, ya harus terdaftar ke sana. Bapak bisa cek di sister sesuai enggak nama, email, semuanya ya. Mereka akan merefer ke sister juga Pak, karena ini satu pangkalan di Dikti. Ya, silahkan dicek di sisternya apa email yang digunakan. Kalau ada perubahan email, silahkan dilakukan perubahan di sisternya. Gitu. Oh, di sister. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Besok kita lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan lagi besok ya. Sekalian kita di workshopnya besok. Mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rina sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mas Eko. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu peserta workshop, demikianlah tadi untuk pemaparan materi untuk sesi hari ini, dan akan kita lanjutkan besok. Untuk besok itu akan dilakukan per sesi ya, sudah dibagi dan bisa diikuti mulai besok pukul 8.30. Baik Bapak Ibu, demikianlah. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan untuk besok bagaimana Bu? Kembali. Terima kasih Bu Rina, cantik. Penutupan Bu Dewi nyanyi dulu. Bu Rina, Zoom-nya sama ya? Link Zoom-nya sama dengan yang ini ya? Enggak, ada Mas Dias di situ. Link ID. Ada di jadwal ya Bu ya? Iya. Beda ruangan itu. Beda ruangan. Besok kita FKIP dengan Pak Dedi. Bu Rina, Ibu Reni jadi muncul Bu Rina. Kan di materi terakhir, materi Bu Reni udah jadi hari ini. Sudah ditinggal Mas. Jadi Pak sama Pak Eko tadi. Pak Eko tadi Spada. Pak. Oke Bapak Ibu, saya izin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opening yang terbiasa juga.
Izin duluan. Oke. Kak Lisa. Belum ditutup nih. Tutup Arif. Tutupnya Bapak Ibu, Nurul Kalam, saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good morning. Yuk. Izin nih. Yuk. Kak Lisa. Kangen. Sama-sama Kak Lisa. Halo, kapan kita ketemu nih? Iya, ya Allah, nggak pernah ketemu. Dari Oke ya, sehat-sehat ya.